Bahkan di usia sebelum 30 tahun beliau sudah memiliki aset, alhamdulillah, ini rumah pribadi dan kendaraan pribadi, dan sudah berkeluarga pula. Ini mematahkan mitos ya, bahwa bermusik itu masa depannya gak jelas, itu tidak berlaku. Ini mitos akhirnya ya. 23 ya, kira-kira sekitar 23 tahun pegang mobil Xenia dari hasil kerja sendiri. Keren. Biasanya Beli mobil baru. mobil baru Buka plastik teman-teman ini. tahun 2020. Ya. Crash ini. Crash. Harganya kisaran 320 sekian. Langsung diduit total ya. Menurut Mas Amin, kalau misalnya orang mau terjun di dunia musik nih, kira-kira paribasan paling gampang itu bisa buat makan lah minimal misalnya. Itu gimana Mas? Atau harus memilih aliran tertentu dulu, atau harus musik apa yang harus dipelajari dulu, atau alat musik apa yang harus dikuasai dulu, kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ucul. Nah, kali ini kita ucul sowan di rumah salah satu begawan musik di Probolinggo. Beliau ini salah satu musisi yang inspiratif di Probolinggo, padahal usianya masih muda sekali ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Amin. Boleh dikenalin dulu Mas Amin. Iya. Sebenarnya orang-orang udah pada kenal ya. Ya, nama saya Amin. Kalau yang di produksi musik saya namanya Amino ya. Orang menyebutnya mungkin Amino Project atau Amino Production atau Amino Music Entertainment. Jadi orang ngertinya kebanyakan Amino. Amino Production. Ya. Nah, Mas Amin. Iya. Mas Amin ini kan, kalau boleh tahu usia berapa Mas sekarang Mas? Saya per Januari kemarin itu 28. 28. Saya 28. Belum 30 tahun ya. Belum. Masih muda teman-teman, tapi beliau sudah mau memiliki momongan. Semoga sehat selalu Mas ya. Iya, amin. Sudah ketahuan momongannya ini cewek apa cowok? Belum. Belum ya. Baru mau 4 bulan ini. Baru mau 4 bulan. Dan saat ini kita berada di rumah beliau pribadi ya. Ya. Dan ini kalau boleh tahu dari hasil musik murni Mas ya. Iya, dari musik. Musik Iya. di Probolinggo. Di mana-mana. Mana-mana. Nah, jadi Mas Amin ini seorang musisi yang kalau saya pas kecil dulu, kata orang-orang kebanyakan yang saya dengar, wah jadi musisi, ya apa masa depannya nggak jelas. Jangan saya ini Mas ya. Ya. Oh, nggak ada harapan. Nah, ini dibuktikan oleh beliau bahwa dengan menjadi seorang musisi, wah ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahkan di usia sebelum 30 tahun beliau sudah memiliki aset, alhamdulillah, ini rumah pribadi dan kendaraan pribadi, dan sudah berkeluarga pula. Ini suatu apa ya? Anugerah, dan ini sekaligus mematahkan mitos ya. Betul. Bahwa bermusik itu masa depannya gak jelas, itu tidak berlaku. Ini mitos akhirnya ya. Kalau boleh tahu Mas Amin, Ya. mulai kapan Mas Amin bermusik Mas? Saya itu kalau mengenal musik itu semenjak belum terjun ke alat ya. Ya. Semenjak SD. SD kelas 4 lah, kelas 4 5 6 lah. Berarti umur kelas 4, kelas 5 itu deh, umur 10 tahun, 11 tahun? Iya, begitu. Jadi waktu itu memang kakak saya yang pertama itu yang main musik. Jadi dia masih sekolah tapi bentuk grup di sekolahnya, kadang bawa alat ke rumah ya, saya coba iseng-iseng waktu nggak ada orangnya, waktu ada kakak saya hidupin, saya mainin. Jadi berawal dari situ berarti baru ngasahnya itu waktu SMP. SMP? Iya, SMP. Jadi sebelum saya main musik itu sudah bisa main. Sebelum main keyboard saya belajar gitar dulu dari teman kampung gitu. Gitar. Belajar main gitar, kemudian ternyata kok eksplorasinya dari chord-chord yang ada di gitar itu sama saja di keyboard. Jadi pertimbangannya, oh berarti benar ini aplikasinya ke keyboard kayak gini. Nah, kebetulan didukung di SMP ya. SMP itu ada ekstra musik. Jadi saya aktif di sana waktu itu sih main drum. SMP mana itu? SMP 4. SMP 4. Iya.
Terus tapi kalau dari prestasi ya, Iya. prestasi saya selama SMP SMA itu bukan di musik, Apa Mas? di lukis. Di lukis. justru? Lukis. Yang sering dikirim lomba-lomba sama sekolah, wakil sekolah itu lukis mana? Di lukis ya. Iya, saya ingat banget itu SMP itu saya mewakili SMP di tingkat kota, lomba melukis kaligrafi. Iya. Lukis poster, Lukis poster. iya lukis grafi. Habis itu ada lomba lagi lukis poster di RTH waktu itu. Baru-barunya apa itu? Koordinatan. Iya. Lomba logo itu apa bukan? Ya, Bukan, poster beda lagi. tentang global warming. Oh, Ingat global saya. warming, Ya. iya. Waktu itu menang, itu saya pertama kali beli HP dari hadiah itu. Dari ya dia bikin lukisan Iya, lomba lukis antar sekolah di Probolinggo. pertama kali beliau. Pertama kali beli HP. Jadi benar-benar beliau ini darah seninya berarti sudah kental duluan ini teman-teman ini. Iya. Dan jadi mulai dari lukis Mas ya. Lukis. Dan itu sudah mulai bermusik tapi masih belum mengorbit gitu Iya, ya. belum punya prestasi lah. Ibaratnya sudah sering ikut festival waktu itu Ikut festival, mewakili band-bandan gitu. ya, cuman nggak pernah dapat. Nggak pernah Nggak dapat. pernah dapat. Ya. Tapi kalau dari keturunan Mas, Iya. dari orang tua saya itu tidak ada darah musik Mas. Oh, enggak ada darah musik. Orang tua saya ini kalau di kampung ya, di rumah saya itu tokoh agama. Tokoh agama. Iya. Punya santri, ya. Kiai berarti Mas ya? Ibu, Kiai. Oh, Sering ibu ceramah Kiai. kemana-mana. Berarti Mas Amin ini Gus ini berarti. Gus Amin ini. Enggak lah, kalau untuk dibilang kayak gitu kan, kalau saya mendalami dan meneruskan mungkin pantas lah. Tapi kan saya tidak meneruskan di bidang itu gitu. Berarti ini cara Sunan Bonang ini. Gus yang bermusik ini ya. Iya. Ya itu. Terus dari itu saya sudah mulai, saya pertama dapat dari sendiri ya itu lomba menang lomba itu, terus beli handphone itu. Beli HP. Ya. Rasanya sudah beda Mas. Ya Bisa beli Mas. barang sendiri itu beda. Semangatnya wis Iya, beda ya. bangga. Padahal di kala itu ya HP yang saya beli bukan HP yang sebagus teman-teman saya waktu itu. HP apa? HP Polyphonic kalau nggak salah 3315. 3315 Nokia. Nokia 3315. Itu Waktu kalau orang bilang HP itu lilut itu ya. Ya. Nah. Waktu itu beli perdananya itu 100 ribuan. Masih Tahun mahal. berapa itu? Tahun 2005. 2005 ya. Iya. Tapi yo HP Nokia berapa Mas? 3315. Ya itu sudah bagus tahun 2005 Mas. Iya, ya lumayan lah. Iya. Sudah bagus. Iya. Itu. Terus SMA juga sering mewakili lomba lukis. Di musik malah ini. Cuman memang saya aktif di dua kegiatan. Yang cikal bakal saya dalam banget belajar musik itu begini Mas. Waktu SMP itu kan saya ikut 2 ekstrakurikuler, Ya. ekstra musik dan ekstra lukis. Lukis. Nah, suatu ketika ada kelompok paduan suara Ya. yang pembinanya juga guru yang mendampingi di ekstra lukis. Ini beda ruangan bersebelahan ya. Oh gitu, tapi satu guru. Yang musik sendiri pembinanya ya, Sendiri, ya. yang lukis sendiri. Sendiri, ya. Cuman ada paduan suara yang dibina oleh yang satu guru yang di Lukis itu. Hmm. Nah, akhirnya keyboard itu pindah ke ruang lukis. Keyboardnya aja. Ya, di potensi. Nah, keyboardnya aja. Saya sesekali waktu latihan lukis mau mewakili lomba, waktu itu lomba kaligrafi saya ingat, lomba kaligrafi lukis Arab itu Mas. Ya. Saya kalau latihan lukis jenuh ya ngidupin keyboard sendiri. Sampai saya itu benar-benar senang main keyboard waktu itu. Dari apa yang membuat senang titik apa Mas? Punya imajinasi bahwa ini bisa jadi apa-apa, bisa jadi banyak dari keyboard, dari alat keyboard ya. Bukan menyepelekan alat lain sih, cuman dari keyboard itu saya awalnya bisa main gitar, terus Main ya drum. cuman chord aja sih, terus main drum di sekolah, main drum karena ada yang lebih pintar main gitar di SMP itu. Terus main keyboard itu ada bisa kemana-mana nih, maksudnya explore bisa kemana-mana, itu senang. Jadi saya waktu itu karena
terus terang waktu itu keluarga saya, orang tua kan dari ekonomi menengah ke bawah mas. Bapak saya tidak kerja, ibu saya guru pondok di Kanigaran itu. Jadi saya itu sudah mulai uang jajan saya sedikit dibanding teman-teman sedikit. Jadi saya istirahat itu, kalau istirahat saya itu kan waktu itu istirahat 2 kali ya. 2 kali. Istirahat pertama saya tidak beli. Nah, saya simpan untuk istirahat kedua, takut lapar nanti. Jadi istirahat pertama saya selalu ke guru lukis ini pinjam kunci. Istirahat pertama? Iya. Main keyboard? Pinjam kunci ke ruang lukis untuk main keyboard. Ya iseng-iseng sendiri sudah. Keren. Sendiri. Sampai saking seringnya, ya. Saya itu dibikinkan duplikat. Duplikat kunci? Kunci, dibikinkan. Kemudian kunci ruang lukis. Saya semakin lelah mas. Bukan cuma istirahat sekolah. Ya. Bahkan saya pulang sekolah bisa sampai sore, atau sore pulang kita sekolah siang pulang, sore balik lagi naik sepeda hotel gitu. Ya situ ya sampai maghrib gitu. Karena punya kunci sendiri, yang maksudnya lulus kembalikan gitu aja. Ya udah. Nah ini satu poin penting, mohon maaf dipotong mas ya. Iya. Ini Mas Amin sampai dibikinkan duplikat kunci sekolah. Wah ini kunci ruang lukis mas. Oh, kunci ruang lukis. Ya. Dan di situ ada keyboard ya mas ya. Ada keyboard. Nah ini poin yang bisa dipetik di sini, betapa seorang guru ini percaya ke Mas Amin. Ya. Berarti kan dinilai bahwa Mas Amin punya attitude yang bagus sejak kecil berarti kan ya. Ya. Kalau sampai ngasih kunci kan nggak main-main itu mas ya. kunci ya. Berarti selain skill juga attitude juga berperan penuh ya di perjalanan karirnya Mas Amin. Ya. Penting itu. Soalnya itu kan kendaraan kita mas, gitu mas. Kita bawa apa terserah, yang penting harus ada kendaraannya. Kita mau ngapain aja, kalau itu jelek gak mungkin bisa masuk. Kan orang ini ngertinya kan, oh itu api, wes ayolah gitu kan akhirnya. Gitu. Oke, lanjut mas. Gimana mas tadi? Sampai maghrib, nggak apa-apa ya mas ya? Nggak apa-apa. Sampai lulus berarti? Sampai lulus. Ya, sampai ujian nasional lah. Ujian nasional. Harus kunci dibalikan. Dan tapi skala itu saya sudah dipercaya ngiringi badan suara waktu itu. Yang notabene sekolah-sekolah lain itu pengiringnya manggil dari luar. Di SMP 4 itu saya sendiri yang ngiringi. SMP 4 mas? Iya, SMP 4. Ini keren, SMP ini ya. keren. SMP 4. Habis itu saya masuk ke SMA ya. SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. Ya. Sekolahku sekolah biasa-biasa mas. Tapi alhamdulillah sekolahnya mampu menelurkan bakat-bakat bagus. Itu yang keren. Ya. Itu yang keren mas. Iya. Yang keren itu bakat-bakat terpendam yang bisa menjadi something ini yang nggak bisa didapetin di semua sekolah. Iya, itu keren. Sekolah kayak gitu keren teman-teman. Iya. Ya terus. Saya sekolah di SMA. Saya SMA itu sudah melatih di SMP. Oh sekolah SMA melatih di SMP. Iya, nyari uang situ sudah. Oh sudah profesional berarti ya? ya? Iya, bukan profesional, dipercaya aja sih mungkin ya. Kan dapat duit berarti. Iya. Ya. Sudah berani komersil. Iya. Iya. Dapat duit, sudah melatih. Berjalan di situ dari melatih SMP 4 sendiri, kemudian dari mulut ke mulut saya masih sekolah lain, SMP lain, melatih lain, terus ya itu sampai akhirnya alhamdulillah ya, entah kebetulan atau gimana ya, beberapa yang saya latih memang kalau di lomba itu menang. Menang ya? Iya. Ya musik sampro. Sampro karena kalau yang intens ini ya, yang intens itu sebenarnya sampro mas, karena salah satu bidang musik yang masuk di PSB kelas belajar. Oh, kalau, sampro ya? Ya, kalau band itu tidak ada mas di kelas belajar. Kenapa mas? Kurang tahu, mungkin dari seni lokalnya mungkin kurang ya. Oh harus ada kearifan lokal mungkin ya? Iya, kalau sampro kan memang basic yang Indonesia religi banget gitu. Itu termasuk salah satunya yang bisa dibilang modern sama itu. Yang lainnya tradisional semua mas. Gamelan, musikalisasi puisi, terus tembangan, terus karawitan gitu. Itu semua yang di PSP kelas pelajar. Itu kan selalu ada. Di tingkat pelajar itu ada SD, SMP kan selalu ada. Nah,
alhamdulillah yang saya latih itu banyak menang lah. Berprestasi ya? Iya, prestasi. Akhirnya lumayan berpengaruh lah sama saya sendiri. Gitu. Berapa banyak sekolah Mas yang dulu dilatih? Awalnya ketika Mas Amin SMA ini, nggak ngomong sekarang dulu. Ketika SMA itu ya 2 sekolah. Oh, 2 sekolah ya? Itu SMP 4 sama kalau nggak salah SMP 6. SMP 4 kan ya? SMP 6. Kalau sekarang berapa sekolah Mas yang dilatih Mas? Saya sekarang itu tidak ngambil ekstra Mas. Tidak ngambil ekstra karena Tapi Mas Amin harus ada di situ untuk mengcoach musisi-musisi sekolah itu ada berapa sekolah Mas? Kira-kira 12 sekolah. 12 sekolah Ya. sekarang ini? Ya. Sekolah SD-nya itu 8. Sisanya SMP sama SMA. Jadi kalau kayak mau wisuda tadi itu Mas Amin Ya. mengawal untuk ininya ya? Ya. Ya. Untuk musiknya itu ya? Ya. Pokoknya itu ibaratnya kasarnya langganan Mas. Oke, itu mulai SMA ngelatih dan sudah profesional berarti Mas ya, karena mendapatkan imbalan dari melatih itu tadi. Iya, iya. Belum punya alat Mas. Oh, belum punya alat? Belum punya keyboard. Belum punya keyboard. Jadi saya itu hanya melatih kan dapat alat, Iya. kan pakai alatnya sekolahnya masing-masing. Oh, dari fasilitas Iya. sekolah ya. Kalau untuk yang main keyboard, main entertain, Ya. itu saya mau ngambil kalau dapat job, Iya. itu saya pinjam. Oh, pinjam. Pinjam. Mulai kapan itu Mas dapat job pertama kali? Masih ingat enggak? SMA itu sudah banyak Mas. Oh, SMA sudah Iya, ngejob ya? acara-acara Agustusan, acara-acara hajatan, acara-acara dulu kan kalau misalkan ada perusahaan yang punya produk ini kan harus promo event gitu kan, iya, keliling-keliling di pelabuhan, di titik alun-alun, titik ini kan gitu. Itu sudah lumayan waktu itu. Masih ingat nggak Mas dulu yang ngorder pertama kali kliennya siapa Mas? Waktu itu boleh sebut Mas? Boleh, boleh. Jarum 76 Mas. Jarum 76. Acara ngabuburit. Ngabuburit. Iya. Puasaan berarti ya? Puasaan. Wah, ini benar-benar Ramadan membawa berkah ini. Jadi waktu itu ada pickup ya, itu didesain jadi panggung. Jadi panggungnya itu portable. Jadi nyampe langsung dibongkar jadi panggung lagi Gitu. ya. Jadi Mas Amin main di atasnya. Main situ ya. Saya dengan 2 penyanyi terus sebagainya nyebar-nyebar Mas. Berapa titik waktu itu Mas? Pertama kali ngejob? Saya puasa itu kebagian 1 bulan penuh? Udah, sedikit Mas. 5 titik. 5 titik? 5 titik. Oh sorry, yang pertama 3 titik Mas. Yang tahun selanjutnya 5 titik. Tapi ya lumayan buat sama lebaran Mas ya? Ya lumayan lah, kurang anak apa masih anak-anak sendirian juga. Iya. Ya jadi lumayan lah. Dan setiap tahun dipercaya buat ngisi entertainnya itu Mas ya? Ya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari event ke event kan kita jadi dikenal Mas. Iya. Kita jadi dikenal terus mampu mendapatkan rezeki, akhirnya sampai saya beli keyboard sendiri karena bayangan saya Mas ya. Iya. Rasanya saya tidak mungkin punya alat yang bagus gitu, tidak mungkin Mas, karena kondisi ekonomi dan alatnya juga susah cari. Nah gitu. Jadi saya pernah pertama kali punya keyboard itu ini Mas. Ada salah satu kafe dulu di Probolinggo. Saya handle entertain situ, terus keyboardnya punya keyboard baru ya. Keyboard itu tidak dipakai. Waktu itu secondnya kisaran 6 jutaan aja. Second itu? Secondnya kisaran 6 mahal ya? Second dulu ya? Nah, keyboard yang baru, keyboard seharga 16 jutaan. Oh, barunya 16? Ya, yang di cafe itu. Nah, itu karena ada kedekatan saya dengan anaknya yang milik cafe itu ya. Cafe apa Pak, boleh tahu? Cafe Reno. Reno Cafe, oh ya, Reno Cafe. Ya. Waktu itu saya ingat akhirnya saya tuh keyboard ini udah dipakai ke mamanya ya. Kalau saya beli apa tapi ya tidak mahal. Awalnya tidak boleh. Tidak boleh. Oh jangan gini. Itu gini pokoknya tidak boleh. Nggak boleh. Ya karena kan nggak
dengan harga mungkin ya. Entah dapat mujizat apa berapa hari kemudian, saya tanyain. Oh, ditanyain? Iya, kamu punya uang berapa? Saya punya 2,5 tuh. Wes 2 juta yang ambil. Lagi berarti. Padahal seharga 6 juta. Iya. Dari baru 16. Bukan. Benar. Keyboard itu saya kira kisaran 6 jutaan ya. 6 juta. Ya. Keyboard itu saya rencana mau beli karena punya keyboard baru yang seharga 16 jutaan. Oh, karena punya keyboard baru yang harga 16. Kalau itu kan nganggur lah Mas ya. Timbang nganggur, wes di murah-murahan lah. Ya. Itu masa-masa mau dibongkar sudah kafe itu. Sekarang yang di Romo Park tuh Mas. Iya. Nah itu. Tuh akhirnya wes itu punya keyboard pertama. Akhirnya dari itu saya sudah nyari duit, mengumpulkan, upgrade, tukar tambah, nah, keyboard seharga 7 jutaan. Dari situ terus beli mobil masih 20 jutaan itu Mas, mobil sedan kuno. Mobil apa Mas waktu itu? Mobil Peugeot tapi yang kuno, sedan yang kuno itu kan yang 606 itu Mas? 303 itu tahun 90-an. Ya. Rusak maksudnya namanya mobil kuno Mas ya? Oh, bengkel terus ini. Pengeluaran tuh banyak. Akhirnya saya memutuskan ganti aja. Tapi bukan waktu itu keyakinannya bukan karena mobil kuno. Mobilnya sih Nixon. Oh gitu. Tukar tambah, dapat sedan lagi, Accord Prestige. Mobil tua juga. Wes. Sama. Nixon. Oh, Nixon juga. Itu sambil jalan saya sudah upgrade belum. Oh ya, upgrade keyboard yang seharga 16 jutaan yang dimiliki kafe tadi itu. Ya. Sama dengan itu. Oh, sama dengan yang kafe yang beli baru tadi. Iya. Sama dengan itu akhirnya itu sudah melewati beberapa tahun. Sama Nixonnya sedan karena saya waktu beli mobil itu saya belum pernah punya sepeda motor Mas. Oh, belum pernah langsung punya mobil ya? Iya. Tidak beli sepeda motor. Karena saya waktu itu pakai sepeda motor Garden Mas. Jadi ada yang kenal kan ya. Garden. Oke, nanti Garden 2,5 juta, 3 juta. Oke lah. Garden Mas. Nggak enaknya. Pernah sesekali waktu itu waktu mau event, mau ngejob, mau ditebus. Waduh. Ya apa terus ini? Akhirnya ya wis paling ngomong urusan Mas, saya manggil teman saya minta goceng lah, minta antar nggak si teman. Tuh, jadi tidak enak juga sepedaan waktu itu karena sebelumnya mobil ya. Sepedaan karena sering kehujanan. Oh, alat ya Mas ya? Iya, malamnya Mas. Keyboard saya memang sedia plastik ya. Itu keyboard pinjem masih Mas. Sedia plastik memang keyboardnya, tapi kitanya kehujanan. Di hajatan orang ya, main telos kafe Mas, netes-netes Mas. Kan gak nyaman Mas. Gak nyaman. Oh, gimana ini sudah mobil. Akhirnya saya beli mobil itu. Yang pertama itu, maksudnya beli mobil. Meskipun tidak sepeda, lagi mobil. Sepeda sudah ada lah. Jadi beli mobil bukan buat gaya-gayaan Mas ya? Bukan. Butuh buat kerja. Iya. Sih banyak sih selentingan dari orang. Mending tunggu oma di sini cuma tunggu mobil. Oh, iya. Ya. Celah ini kalau mobil buat golek duit. Iya. Ya itu ceritanya ganti mobil yang kedua sama-sama Nixonnya. Akhirnya saya jual. Jual tidak ganti, saya beli motor. Kan kehujanan Mas. Tapi kan tidak Nixon Mas. Iya. Tidak Nixon pengeluaran tidak ada. Ngukur dari pengalaman itu beli motor, terus sambil bikin studio di rumah. Studio rekaman? Studio musik aja. Studio musik aja. Jalan 2 tahun sambil nyalangi, sambil hujan-hujan itu ya akhirnya. Iya. Mampu beli mobil Xenia. Ya, Xenia tahun 2010. Waktu itu kisaran 100 juta, saya dapat 98 juta. 98 juta.
Itu mohon maaf dari musik gitu Mas Dari ya? musik. Dari musik. Keren. Dari musik. Itu tahun berapa Mas? 2015. Itu kalau boleh tahu Mas Amin umur berapa? Ya, sekarang saya 2021, saya 28. 23 ya, kira-kira sekitar 23 tahun. Ya, Pegang mobil Xenia dari hasil kerja sendiri. kerja sendiri. Keren. hasil kerja sendiri. Itu saya menikmati punya mobil Mas. Mobil itu. Wis gak nyiksa wis. Gak bisa, dan memang kan sisinya kecil Mas, yang LI kan 1000 cc juga irit banget, kemudian pajaknya murah, matanya juga gampang. Oke, itu saya kencang sampai saya upgrade keyboard kisaran harga 50 jutaan. Upgrade keyboard itu. Setelah itu saya beli rumah. Beli rumah. Sini sana. Ini rumah ini. Rumah ini. Tahun berapa ini Mas dibeli? Ini saya beli 2017. 2017, baru 3 tahun ini. Iya, karena gini perjanjiannya sama pengembangnya, rumahnya di depan rumahnya. Kebetulan ada kenal ya, karena saya juga melatih anaknya waktu di SD-nya. Jadi karena ada hubungan baik lah. Ya. Baik. Ya. Bos, nih aku nyicil gak enak lah, untuk jadi larang gitu. Terus ya apa? Ya wis, aku ono duit sak ngene ada sebenarnya enggak apa ya. Ada ya, apa? 100 juta. Ya. Nanti aku kalau ya tak tunggu sampai lunas. Jadi ya tak cicil Mas. Tapi tak cicil bukan konsep cicilan ya. Tetap nominalnya nggak berubah. Kalau cicilan kan ada bunganya. Iya betul. Disepakati dulu. Iya. Berarti bukan riba ini ya. Iya bukan. Jalan itu. Wes. Terus nah ini sudah mulai kenceng nih. Impactnya dari beberapa perjalanan yang sudah saya alami sebelumnya Mas ya. Nama besarnya sudah mulai inilah. Ibaratnya nama besar lah. Mengorbit wis. Banyak orang relasi yang kenal, terus langganannya kantor-kantor, beberapa bank, terus kampus-kampus, vendor-vendor, WO macam-macam sudah bisa mempunyai lah. Kebetulan di tahun 2019 akhir. Ya. Oh sorry Mas, di tahun 2020 mobil itu platnya mau mati. Mobil sendiri, ya. Jadi saya sudah megang mobil itu 5 tahun. Platnya mati. Jadi saya 2019 sudah ancang-ancang mau ngurusi plat atau mau jual. Gitu. Sambil ngecek saldo Mas. Nek mampu beli ya beli. Akhirnya